Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024. Dan khusus di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan data terbaru yang disampaikan oleh BKN. Dan tentunya untuk penyelesaian non-ASN menjadi P3K di tahun 2024. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik teman-teman, berkaitan dengan penataan non-ASN, yang mana sudah disampaikan oleh pemerintah bahwasanya seleksi P3K 2024 merupakan bagian atau langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penataan non-ASN menjadi P3K. Nah, dalam penataan non-ASN tersebut, di dalam aturan yang sudah dijelaskan dalam seleksi P3K 2024 bahwasanya non-ASN yang bisa ikut dalam seleksi P3K tentunya melalui tahapan seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Nah, saat ini sudah dilakukan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 dan bagi yang memenuhi syarat tentunya adalah pelamar atau honorer yang berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi nantinya. Di mana yang memenuhi syarat ini ataupun pelamar yang sudah dilakukan verifikasi berkasnya oleh instansi yang memenuhi syarat untuk lanjut seleksi kompetensi akan mengikuti tahapan apakah nanti menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu, teman-teman. Karena di dalam aturan yang sudah disampaikan oleh Panselnas bahwasanya bagi pelamar yang MS tentunya dalam mengikuti seleksi kompetensi nantinya yang memiliki peringkat terbaik dan mengisi lowongan kebutuhan inilah akan menjadi P3K penuh waktu. Dan bagi teman-teman yang nantinya memenuhi syarat, kemudian ikut seleksi kompetensi, dan tidak mengisi lowongan kebutuhan, nah inilah yang dijelaskan di dalam peraturan yang sudah disahkan oleh Kemenpan RB bahwasanya dalam hal pelamar telah mengikuti ya seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, beginilah aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2024 bagi pelamar yang memenuhi syarat atau yang lulus seleksi administrasi, kemudian mengikuti seleksi kompetensi dalam penataan non-ASN. Nah, yang menjadi catatan yang data terbaru yang disampaikan oleh BKN beberapa waktu yang lalu pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI, ternyata dari total pendaftar yang berjumlah 1,3 juta lebih, teman-teman, ada yang dinyatakan TMS dan bahkan yang tidak submit dari data yang disampaikan oleh BKN di sini. Nah, untuk kita analisis lagi data yang sudah disampaikan dari total pendaftar 1,3 juta 1,3 juta 39.786. Setelah kita lihat dari data yang dipaparkan oleh PLT Kepala BKN untuk jenis seleksi P3K guru yang TMS itu ada 9.527. Kemudian yang tidak kirim atau tidak submit yang berwarna biru muda sini, teman-teman, yang ini ya. Setelah kita kurang dari jumlah pendaftarnya, ternyata yang tidak submit itu ada 14.622 pelamar. Sedangkan ada 2.086 pelamar. Sedangkan untuk yang P3K teknis, yang TMS dinyatakan pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI itu ada 45.826 pelamar, teman-teman, yang dinyatakan TMS. Dan selanjutnya setelah kami hitung lagi, kita kurangi jumlah total pendaftar yang kirim atau yang submit itu diperoleh angka 14.622 pelamar yang tidak submit atau honorer yang tidak submit pada saat pendaftaran. Kemudian untuk yang P3K kesehatan dari data yang disampaikan itu ada 2.848 yang TMS, sedangkan yang tidak kirim atau submit ada 737 dari data yang dipaparkan oleh PLT BKN setelah kami kurangi dari total pendaftarnya dan yang melakukan submit, teman-teman. Jadi total yang tidak submit dari data yang disampaikan 17.445, kemudian yang TMS 58.201. Nah, tentunya dari data TMS ini tentunya mungkin ada perubahan ya, karena paparan disampaikan oleh PLT BKN ini pada saat sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi.
Yang menjadi pertanyaan ataupun menjadi persoalan bagi teman-teman, bagaimana dengan yang TMS nantinya setelah melakukan proses sanggah namun tetap dinyatakan TMS, kemudian yang tidak mengikuti proses pendaftaran P3K 2024, BKN juga sudah menyampaikan teman-teman perihal tindak lanjut ataupun langkah yang akan diambil oleh pemerintah ke depannya. Dan dari paparan tersebut ternyata disampaikan juga teman-teman ada sekitar 400.000 lebih ya untuk yang non ASN yang masuk dalam database BKN yang jumlahnya 1,7 juta lebih yang tidak submit atau belum submit SSCSN. Tentunya angkanya ini bisa berubah saja teman-teman dari hal yang TMS tadi yang tidak bisa diangkat di tahun 2024. Dan dari penjelasan yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN bahwasanya tindak lanjut untuk penyelesaian non ASN yang belum mendaftar ataupun belum submit tadi di pendaftaran P3K periode 1, yang pertama langkah yang akan diambil oleh pemerintah tentunya menginventarisasi potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN. Kemudian baik yang tidak mendaftar ataupun tidak lulus seleksi nantinya. Tentunya bagi teman-teman ya yang tidak lulus seleksi yang sudah pendaftaran. Kemudian yang kedua itu memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CASN. Dan yang ketiga teman-teman yaitu menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Menpan RB untuk didiskusikan lebih lanjut kebijakan selanjutnya. Tentunya kebijakan selanjutnya ini kita tunggu untuk di tahun 2025 tentunya teman-teman, bagi data honorer yang sekitar 400 ribuan tadi yang tidak mendaftar atau tidak submit ataupun yang tidak lulus seleksi nantinya, data yang akan dilakukan oleh BKN nanti melalui menginventarisasi potensi sisa non ASN tadi dalam penyelesaiannya menjadi ASN ataupun penataan non ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun nomor 20 tahun 2023 seperti itu teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman yang mungkin tidak lulus seleksi nantinya ataupun yang tidak ikut mendaftar P3K 2024 yang masuk dalam database BKN menunggu kebijakan ataupun langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan penataannya. Dan bagi yang teman-teman yang honorer non database BKN tentunya menunggu proses pendaftaran, karena untuk yang non database BKN dengan syarat masa kerja minimal 2 tahun secara betul aktif bekerja, menunggu proses pendaftaran di bulan November insya Allah akan dibuka. Untuk proses pendaftarannya silakan bagi teman-teman yang honorer non database BKN mempersiapkan diri juga dalam rangka mengikuti tahapan seleksi P3K 2024. Baik, itulah informasi dan penjelasan dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Misal tidak sampai 6 bulan dia kembali kepada proses yang dia syaratnya memang haknya S1-nya. Teman-teman PAN-RB, BKN berkoordinasi agar hak dari honorer dipenuhi.